nama-nama drugs itu jelas nggak mungkin, tapi kalau tipe-tipe drugs mungkin, tapi aku nggak tahu juga, aku nggak inget gitu. Ini antipsychotics, neuroleptics, gimana ya? Dopamin, skizofrenia. Oh, kerjanya dia farmakoterapinya using antipsychotics, neuroleptics, major tranquilizers. Antipsychotic effects toward the psychosis. Neuroleptic emphasizes the neurological effects. Gimana sih, aku nggak paham. Aku juga nggak paham. Ya udah kita cari deh. It is antipsychosis and ini aku ChatGPT malah dia bilang antipsychotics and neuroleptics are often used interchangeably. Ya udah ini. Aku masukin aja ini. Jadi basically kayaknya neuroleptics is more toward the specifically to first generation antipsychotics, while antipsychotics include both first and second generation drugs. Kita nggak tahu lah dia valin ngikutin dia aja, guys. Yang ini. Tapi kataku nggak akan keluar segimana sih. Cuman kayak Semoga. Aku tuh inget kayak ada fill in the blank yang jawabannya dopamin, tapi aku lupa pertanyaannya apa. Aku inget jawabannya tuh dopamin. Mungkin dia nanya kayak something kayak transmission apa yang biasanya di farmakoterapinya using neuroleptics or using antipsychotics gitu. Mungkin ya. Aku kurang inget juga sih. Ya udah, kita skip aja gimana? Silakan. Ya. Tapi dari yang lain gimana? Yang lain ada mau tanya kah? Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Nggak ada. Oke, ini kemarin aku belum sempat bahas sih yang ini. Session 5. Ini kan pendek, itu lumayan bahas kalian ya. Sama session 6 nanti aku paling bahas yang transaction yang tadi si Karisa mau request. Oke. Tadi ada yang ngomong kah? Kayak enggak. Oh, ya udah. Salah dengar. Oke. Kita mulai aja. So, structure of nervous system basically ini lebih ke konsep kan, ini enggak yang pathway gimana. Hafalan sih, nanti dihafal. Ini mirip HSF. Kalian jadi kalau lulus HSF harusnya bisa ini. Jadi kayak ini kan the nervous system is divided into two, central nervous system and peripheral nervous system. Terus ini kayak yang gitulah, yang anterior. Kalau ini pointing at nose, dari tengah depan anterior, belakang posterior. Kalau dorsal berarti ke punggung, dorsal punggung kan. Ventral ke belly, terus medial, lateral, structure closer to the midline itu medial, and lateral itu yang kayak gini. Itu structure further away from the midline is lateral. Ya udah, aman lah ya ini. Kayaknya dia enggak gimana. Oke, terus central nervous system. As we know, the central nervous system itu consists of brain and spinal cord. Dan
kita masuk ke brain dulu. Jadi kan brain itu punya 3 part, yang mana cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, and then brainstem kan atau batang otak. Ya, terus cerebrum itu most anterior and largest part of the brain. Jadi ini cerebellum di sini, brainstem di situ, cerebrum di situ, otak besar kan. And it clearly splits down to the middle by sagittal fissure into 2 cerebral hemispheres. And generally, right cerebral hemisphere receives sensation and control movement from the left part of the body and vice versa. Jadi yang kerjanya kayak cross gitu loh, kayak kanan usually kayak regulates the kiri, bagian badan kiri, and then yang kiri juga ke kanan gitu. And cerebellum, it is also known as little brain, otak kecil, yet have as many neurons as both cerebrum and hemispheres combined. Jadi ternyata banyak neuronnya di sini, dan cerebellum functionnya itu primarily ini, movement. Jadi buat motorik lah, movement, and makanya dia punya connection yang gede dengan connection yang banyak dengan spinal cord, dan also connects to the cerebrum itself. Terus right cerebellum hemisphere ya sama. Oke. Terus kalau right cerebellum dia movementnya nggak cross kayak yang cerebrum gitu sih, paling dia ngomong ini. Right cerebellum control movement from the right part and vice versa. And the brainstem itu bagian ini kan, bagian bawahnya cerebellum ini. This part ini basically it's responsible for vital function gitu. Vital function yang mungkin kayak kita nggak kontrol banget gitu loh. Kita nggak kontrol voluntarily, kayak sesuatu yang kayak breathing, terus consciousness and control of body temperature gitu. Terus in part also serve to relay information from cerebrum to the spinal cord and cerebellum and vice versa. Jadi dia juga fungsinya juga to connect gitu, basically to connect. Tapi dia regulate vital function like breathing, consciousness, and control of body temperature. Okay. Human brain general anatomy. Ini nggak usah sih, maksudnya dia nggak sedetail HSF gitu loh belajarnya yang ini. Ini beneran yang belajarnya nggak usah belajarin gambar, cuman kayak yang dia tulis di teks di PPT aja sebenarnya. Apalagi nih, spinal cord is encased in the bony vertebral column and is attached to the brainstem. And ini a major conduit of information from the skin, joints, and muscles of the body to the brain and vice versa. It communicates with the body via the spinal nerves, which are part of the PNS that exit the spinal cord through the notches between its vertebrae of the vertebral column. Its spinal nerve attached to... Oh ini, keluar ini. Ini aku nulis isian. Apa yang jadi ini? Its spinal nerve attaches to the spinal cord through berapa branch-nya ada 2. Spinal nerve attached to the spinal cord through dorsal root and ventral root. Itu yang keluar. Oke. Aku lupa isian. MCQ kayaknya, MCQ. Ya. Yeah. And then peripheral nervous system. Tadi kan udah central nervous system kan. Oke, spinal cord and berarti central nervous system tadi brain and spinal cord gitu kan. Spinal cord communicates with the body via spinal nerve. Ya, gitu. Terus spinal nerve attached through ada dorsal root, ada ventral root.
itu yang CNS. PNS itu refer to all of the nervous system other than brain and spinal cord. Jadi aside from the CNS gitu kan. And the PNS has two parts, which is the somatic and visceral. Terus ini yang mungkin bisa keluar, ini mekanisme yang keluar juga, itu harusnya kalian udah pelajarin juga sih di HSF, yang afferent sama efferent axons, which are the axons in the nervous system, yang kayak basically dia akan menentukan dia tuh dari CNS ke luar atau dari luar ke dalam gitu loh, dari sensori ke ke pusat gitu. Terus itu nanti ada gambarnya. Terus yang pertama dulu somatic PNS kan. Somatic PNS is referring to all the spinal nerve that innervate the skin, joints, and muscles that are under voluntary control. Jadi dia lebih ke voluntary somatic. Namanya kan somatic. Somatic kan body ya, badan gitu loh, somatic. Somatic PNS, jadi refer to spinal nerve that innervate skin, joints, and muscles and are under voluntary control. And the somatic motor axons, which commands the muscle contraction, derived from motor neurons in the ventral spinal cord. Jadi kayak muscle contraction gitu-gitu, kita kan emang ngelakuin secara voluntary gitu. Dan ya makanya dia termasuk somatic. And the cell bodies of motor neurons are lie within the and the axons are mostly in PNS. Jadi cell bodies-nya of course of the motor neurons lie within the CNS and axons are mostly in PNS. And after collecting the information, the somatic sensory axons enter the spinal cord in clusters called dorsal root ganglia of each spinal nerve. Oh, oke. Jadi kan somatic ini mostly kayak after collecting information, the somatic sensory axons enter the spinal cord in clusters called the dorsal root ganglia of each spinal nerve. Jadi kayak a cluster of each spinal nerve, dorsal root ganglia. And ya udah. Pokoknya bedanya dulu sama visceral, kan tadi somatic itu voluntary kan. Voluntary and voluntary, and di sini yang visceral tuh involuntary, vegetative, or autonomic nervous system. And it basically consists of neurons that innervate the internal organs. Jadi kayak yang involuntary, jadi blood vessels, glands, terus kayak organ-organ di pencernaan gitu-gitu kan, makanya namanya dia visceral sih technically. Terus kayak ya makanya dia inget-inget dia regulate function yang more involuntary gitu. Bring information about visceral function to the CNS, like pressure and oxygen content of the blood in arteries. Terus visceral motor fibers also command the contraction and relaxation of muscles that form the walls of intestines and blood vessels. Muscles that form the walls of intestines and blood vessels in smooth muscles. Makanya benda-benda yang involuntary, working by involuntary gitu. Terus the rate of cardiac muscle contraction, kan jantung kan juga involuntary, and then secretory function of various glands kayak keringat, kayak hormonal glands gitu-gitu. Terus afferent and efferent. Afferent itu carry to, efferent carry from. Jadi technically afferent itu
somatic or visceral sensory axons that brings information into the CNS. Jadi dari luar ke CNS. Meanwhile, the axons that emerge from the CNS to innervate muscles and glands are efferents. Jadi gampangnya karena ini kan FV gitu kan. Efek gitu kan, efek sama efektor gitu-gitu. Makanya efferents ini yang ya axons that emerge from CNS to tempat-tempat yang perlu dikasih efek gitu. Kalau yang afferent itu sensory neuron gitu. Jadi dia dari luar get information to the CNS. Ini. Makanya yang afferent yang biru muda ini dia dari luar kan ini dapat info, dapat apa? Cortices strongly contracts, dan organs are shortened. Terus dia kayak ngerasain gitu. Dia ke sini, impulsnya ke sini. Dah. Terus yang efferent tuh biasanya kan impuls yang dari afferent ini diproses di otak, terus mau ngelakuin apa nih, terus kayak dari otak makanya dikasih impuls lagi dari otak ke yang bagian yang perlu dikasih efek, makanya nih akson ini namanya efferent gitu, yang memberi efek gitu kan, dari CNS ke tempat-tempat glands and etc. gitu. Udah sih itu. Oh, ini masuk nggak sih? Nggak kan ya? Assignment. Oke, terus. No. Oke. Oh, terus ini sih cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves that arise from brainstem and innervate mostly the head. So some of the cranial nerves are part of the CNS, others are part of somatic PNS, others are part of visceral. Ini tuh kayak nggak perlu aku dulu I tried to ngafalin, tapi in the end aku nggak hafal juga dan nggak masalah kayaknya. Karena kayak ini yang nyuruh ngafalin ini tuh kayaknya Miss Jess malahan, Dr. Jess waktu itu. Jadi kayak ya palingan Bener kayak ini sih. bisa nebak-nebak sih dari namanya. Kalau misalkan keluar di Pilgen kan, which cranial nerve yang plays role in this gitu. Ya kan? Dari namanya. Many cranial nerves contain a complex mixture of axons and perform different functions. Oh, terus ini dia langsung nggak, ya berarti nggak keluar sih, dia nggak terlalu bahas. Oke, terus dia meninges kan, the three membranes that protect the nervous system from overlying bone. So ada 3 layers of the meninges. Yang pertama dura mater yang paling keras ya, paling luar, dia paling keras. Forms a tough inelastic band that surrounds the brain and spinal cord. Terus yang bawahnya ada arachnoid membrane, have appearance and consistency resembling a spider web, lie under dura mater. Jadi dia lebih tidak intact daripada tidak intact se-intact yang dura mater kan. Dia lebih kayak soft gitu. Dan next-nya itu pia mater, thin membrane that adheres closely to the surface of the brain, separated from the arachnoid by subarachnoid space filled with liquid called CSF. Oke. Jadi pia mater yang paling bawah. Ini pia mater, a thin membrane that adheres closely to the surface of the brain and separated from the arachnoid. Jadi antara arachnoid and the mana sih? Ini antara arachnoid sama pia mater tuh sebenarnya berarti diisi sama CSF, cerebrospinal fluid. Oke. Oke, terus
ventricular system consists of fluid-filled caverns and canals inside the brain, filled with the same fluid as the one in subarachnoid space CSF. Oh, ini cuman kayak the ventricles basically, ventricles space-nya gitu, kayak ventricular, berarti the ventricles itu diisi sama fluid yang namanya CSF tadi. The same with the one yang di sini tadi, CSF-nya. And CSF itu produced by special tissue called the choroid plexus. Ini kayaknya bisa keluar kalau dia giniin. Isian at least atau choroid plexus ya, CSF. Diproduksi sama choroid plexus. And CSF exits the ventricular system and enters the subarachnoid space through small opening called located near the cerebellum, attaches to the brainstem. Exits the ventricular system and enters. Oh ya udah itu. Okay, in subarachnoid space, CSF is absorbed by the blood vessels at special structures called arachnoid villi. In the subarachnoid space, CSF is absorbed by the blood vessels at jadi di subarachnoid space, CSF itu absorbed by blood vessels at special structures yang namanya arachnoid villi. But I don't think ini penting banget. Cuman yang penting ini sih, kayak yang dia keluarin, terus kayak tree membranes-nya tuh apa aja, CSF ada di mana, antara pia mater and arachnoid kan, terus apalagi? Ya urutannya sih, dura mater, arachnoid, pia mater, sama kayak tadi, sklera, retina, terus yang satu lagi tadi, yaitu. Terus, apalagi ya, itu udah sih ini. Oke. Udah, terakhir ini. Oke, terakhir ya guys ya. Semangat guys, banyak hafalan. Miss Widot kadang nggak kesangka sih. Cuman kalau essay dia bisa diprediksi, cuman kayak fill in the blank tuh blank beneran sih. Fill in the blank beneran blank. Iya, sering blank gitu. Kayak ya udahlah. Cuman emang biasanya fill in the blank tuh dia yang istilah-istilah yang dia bold sih di PPT gitu. Tapi kayak nggak mesti juga. Oke, terus chemical senses, taste and smell. Ini bla bla bla. Pokoknya intinya orang itu bisa smell, bisa taste gitu. Gustation, smell, olfaction. Neural information from each system is processed in parallel and is merged in cortex gitu. And then jadi yang dibahas di session ini ada 2, smell and taste. Nanti smell ini mirip apa? Mirip yang mata, reseptor cells. Karena ini memang reseptor cells juga. Nah, terus pokoknya smell itu nanti kita mainnya di olfactory, karena namanya olfactory kan. Terus kalau di taste itu taste cell receptor ya nanti basically taste dulu ya. Pokoknya beda-beda rasa taste itu dia di prosesnya itu lain-lain gitu. Intinya itu kayak tapi nggak semua sih, kayak salt and sour itu kayak yang paling signifikan sih. Salt and sour tuh kayak beda cara transduction-nya ternyata gitu. Makanya kita bisa nge-taste itu. Terus ya ini in general dulu. Others from food can pass via the pharynx into the nasal cavity.
which can be detected by olfactory receptor. Jadi kan emang taste itu kayak smell itu kan juga involved in taste gitu loh. Terus kayak makanya di sini olfactory receptor juga plays role. And then the tip of the tongue is most sensitive to sweetness. The back of it is bitterness, but the sides to saltiness and sourness. And most of the tongue is sensitive to all basic taste actually. Bentar. Okay, wait. Papilla. Oke, ini nanti lihat gambar yang bawah aja lebih gampang. Jadi yang plays role di taste itu tadi kan kalau misalkan yang di mata kan fotoreseptor sel kan, yang yang recognize light gitu. Nah, di sini tuh taste receptor cells atau TRC. Yang mana cells ini tuh bukan neuron sebenarnya, tapi basically they will form synapses with the gustatory afferent axons. Ini yang penting ini TRC sama gustatory afferent axons. And cells of the taste bud undergo a constant cycle of growth, death, and regeneration. The receptor cells itu undergo cycles gitu. And these receptor cells also make both electrical and chemical synapses onto some of the basal cells. Some basal cells synapse into sensory axons, and this may form a simple information processing circuit within each taste bud. And this process depends on an influence of the sensory nerve. Oke. Ya, intinya si taste receptor cells itu juga synapse to the basal cells. Basal cells synapse to sensory axons, and this may form a simple information processing circuit within each taste bud. And ya, intinya ini in general lah. Terus this process depends on influence of the sensory nerve, because if the nerve is cut, the taste buds will degenerate. So although the TRC itu bukan neuron, tapi dia di-influence sama si sensory nerve gitu-gitu. Terus oke, sekarang kita masuk ke transmissionnya. Kayak apa sih yang terjadi kalau ada tasten kan itu istilahnya. Molecule tasten. And when a taste receptor is activated by an appropriate chemical, its membrane potential changes usually by depolarizing. Sama, yang terjadi selalu sama, depolarization. And this voltage shift is called the receptor potential. If the receptor potential is depolarizing and large enough, most taste receptor cells like neurons, they can fire action potential. Jadi ini lebih panjang sih technically. Cuman kayak ya in general yang terjadi adalah ada voltage shift yang namanya yang caused by tastennya nempel ke taste receptor cell yang cause depolarization gitu loh. Dan depolarization ini, depolarization of the receptor membrane, they cause the voltage-gated calcium channels to open. So, kayak biasa, depolarization cause the calcium channels open, kalsiumnya masuk ke cytoplasm, and the release of neurotransmitter molecules. And the taste receptor transmitter is unknown, but it excites the postsynaptic sensory axon and causes it to fire action potentials which communicate the taste signal into the brainstem. Jadi di sini transmitternya nggak penting, tapi it excites the postsynaptic sensory axon and causes it to fire action potential which communicate. Nah, ini kan bingung ya. Ya udah ini in general sih, cuman
Ya mirip kan sama yang sebelumnya. Nah, ini langsung aja ke yang bagian sendiri-sendiri. Jadi apa sih yang terjadi kalau ada salt, rasa yang salt, terus ada yang sour gitu. Terus ini info taste transduction involves several different processes and its basic taste use one or more of this mechanism. Jadi ada beberapa mekanisme yang mana yang pertama si salt and sour dia bisa directly pass through the ion channels and then dia bisa yang sour tuh dia bisa bind and block ion channels and bitter, sweet, and umami can bind to G protein coupled receptors in the membrane and activate second messenger systems that in turn open ion channels. Okay, so these are familiar processes very similar to the basic signaling mechanisms present in all neurons and synapses. Oke, di sini. Jadi ini very important part. Jadi dia bakal ngeluarin ini juga ya. Jadi tadi ngeluarin apa aja? Dia ngeluarin how neurotransmitter is released, terus yang gambar 4 itu apa? GABA and glutamate drug for anti-epileptic ini sama mata tuh aku lupa dia ngeluarin apa enggak. Kayaknya enggak. Dia tuh ngeluarin yang ini. Cuman ya hafalin semua pathway yang kalian bisa pokoknya. Terus ya taste transduction ini yang kiri ini tuh salt, rasa salt. Terus kalau yang tengah ini itu sour tastings. Yang kanan itu sweet kalau nggak salah. Sweet and bitter, sweet and umami tastings. Kita mulai dulu dari yang kiri. Bentar, kita baca dulu ini ya. Okay, tastings can interact directly with ion channels by either passing through them. So Na plus and H plus can by either passing through them, Na plus and H plus, or blocking them. So H plus will block the potassium channel, and then the membrane voltage influence the calcium channels on the basal membrane, which in turn influence the Ca2 plus and transmitter release. Oke, jadi yang pertama dulu ya. Jadi salt and sour tastings itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama dulu. Tastings can interact directly with ion channels. Jadi anggap aja ini ada ini amyloid sensitive sodium channel. Jadi ada sodium channel yang mana itu kan Na plus channel itu yang tadi aku bilang dia bisa gated with macam-macam kan. Dan di sini dia gated sama basically dia akan respons kalau ada si tasternya itu gitu. Makanya dia ini amyloid sensitive amyloid apaan nih? Amylo something ya basically itu. Makanya dia sensitive to the taster gitu. Jadi waktu tasternya datang si Na plus bisa ngebuka Na plus channel ngebuka Na plus banyak yang masuk, makanya kan more depolarized kan. Terus di sini masuk and cause membrane depolarization. Terus wait. Aku lupa. Ini kan either passing through them or blocking them. Sour more. Oh enggak jadi. Salah lihat. Ini yang benar ini yang salt. Jadi depolarize dia masuk karena Na plusnya karena dia nempel ke tadi Na plus channel, jadi Na plus channel kebuka, banyak sodium yang masuk. So, sodium yang masuk kan banyak, jadi ini konsep ini kan namanya depolarization tadi. So, technically, karena ada depolarization, itu makin banyak juga Ca2 plus yang masuk. Terus,
and CA2+ yang masuk ini dia ngebuat trigger tadi, kan of course CA2+ masuk, jadi dia trigger the release of ini to the the neurotransmitters, the release of neurotransmitters to from the vesicles kan, berarti from the vesicles release ke sini. Terus yang ngedeteksi itu namanya gustatory afferent axon gitu, basically gitu. Jadi mirip kayak yang synaptic juga, cuman di sini bedanya cuman si channelnya ini gated with apa gitu. Kan dia sensitif sama tasternya gitu. Yang ini yang salt, yang kiri. Ini makin banyak yang masuk, depolarization, CA2+ masuk, trigger the vesicles to exocytose kan. Exocytose the neurotransmitter. Yang terjadi sama persis. To the synaptic cleft, dan specifically it will neurotransmitternya ketumpah atau dideteksi sama postsynaptic terminal of the gustatory afferent axon gitu. Terus yang sour ini dia lebih relying on hydrogen ion. Di sini dia nulis hydrogen ion use sodium channel, block potassium channel from going out, more positively charged inside, release transmitter to specific neuron. Jadi nih, jadi ada sama, ini sebenarnya sama, ada amyloid sensitive sodium channel juga. Di sini ada sodium channel juga yang mana dia nggak hanya waktu ngebuka, dia nggak hanya masukin si kayak masukin Na+ gitu, terus H+ juga bisa masuk, dan di sini H+ itu bisa kayak inhibiting the potassium channel. Jadi ada tambahan lah, intinya ada tambahan di sini karena si potassium channel ini ketutup, jadinya kan K+ nggak bisa keluar tuh. Karena K+ nggak bisa keluar kan make the inside more positive kan. So technically secara nggak langsung Na+ ini masuk, potasium ini juga ketutup, jadi dalamnya more positif dong. Dalamnya more positif ya namanya membrane depolarization gitu. Jadi membrane depolarization dia lead lagi ke hal yang sama, ke causing hal yang kayak masuknya Ca2+, terus Ca2+ bind kayak cause the vesicle to basically exocytose the neurotransmitter, dan neurotransmitternya bind ke gustatory afferent axon, the postsynaptic terminalnya gitu. Itu yang sour lebih ke begitu sih, lebih ke ada tambahan H+-nya gitu. Tapi sama-sama sodium channel sebenarnya. Sodium channel. Oke. Itu ini yang salty sama yang sour mirip kan? Nah, terusnya kita ke yang salah nggak sih? Bukan sour. Ini yang sweet. Ini bitter, sweet, and umami. Yang kanan ini. Ini bukan sour ya. Ini tuh beda dikit sama yang kiri. Jadi kayak tadi dikatakan di sini, yang bitter, sweet, and umami dia relies on GPCR. Jadi beneran ada literal GPCR yang berada di situ. Dan ini ada kelihatan kan? Ini GPCR. Oke, aku kayak gini aja. Oke. Kelihatan ya, ini GPCR. Kayak biasa, GPCR ini react to the tasten berarti GPCR-nya. In the presence of the tasten, yaitu yang bitter, sweet, and umami, GPCR ini aktif. Kayak biasa, GPCR aktif ya G-proteinnya aktif, and G-protein aktif, it can activate other effector protein, yang mana salah satunya itu enzim kan. Enzim yang aktif di sini itu phospholipase C, dan phospholipase C ternyata function phospholipase C adalah nge-convert PIP2 to IP3. Dan basically IP3 ini dia cause the release IP3 itu cause the release of CA2. Jadi ternyata ada CA2 yang di store di dalam internal storage sites, and basically dia in the presence of IP3 yang increase ini, CA2-nya jadi rilis, dan
si itu ini apa namanya, simultaneously dia nge-cause, basically kita tahu kan kalau increase si itu apa yang terjadi, dia simultaneously dia nge-cause the trigger the release of the vesicle. Jadi vesicle-nya ngerilis trigger the vesicle to release neurotransmitter kayak biasa, but at the same time CA2+ itu juga bisa affect opening kayak sodium channel gitu-gitu. Makanya makin itu makin depolarize gitu loh. Dan ya yang terjadi yang di luar juga makin kebuka gitu. Apa? Ini yang open the channelnya makin kebuka, dan yang CA2+ yang di luar makin bisa masuk, dan ya dia nambah-nambah aja gitu, nambah-nambah efek. Jadi intinya the synaptic vesicle-nya bisa ngeluarin neurotransmitter karena kejadian ini tadi, GPCR-nya aktif. Sampai sini oke kan yang bagian ini? Masih aman-aman. Oke. Udah ya. Terus main flow of taste information, primary gustatory axon into the brainstem. Main flow of taste information is from the taste buds to the primary gustatory axon. Tadi yang kita tahu dia ke gustatory axon, to brainstem, thalamus, to cerebral cortex. Terus three cranial nerve carry primary gustatory axons and bring taste information to the brain. The anterior 2/3 of the tongue and palate and axons of cranial nerve 7. Waduh, ini aku gak bisa hafal sih ini. Ya, posterior part, cranial nerve 9, glossopharyngeal nerve. Jadi yang involved di sini ada facial nerve, glossopharyngeal nerve, terus ada vagus nerve. Kalau mau ngafalin itunya aja, cranial nerve 7, 9, 10. Kayaknya nggak usah sih. Ini nggak usah. Tapi nggak tahu, terserah. These nerves are involved in a variety of other sensory and motor functions, but their taste axons all enter the brainstem, bundle together, and synapse within the slender gustatory nucleus. From the gustatory nucleus, taste pathways diverge, and conscious experience of taste is presumably mediated by the cerebral cortex. Oke, so consciousnya itu ya memang dari tadi kita dari awal juga udah di-highlight kalau ini dianterin ke cortex gitu. So maybe ini aja sih yang ingat. Conscious experience of taste is presumably mediated by cortex, and neurons of the ini ventral posterior medial nucleus. Ini nggak usah sih. Yakin nggak usah. Aku nggak bisa. nggak usah lah ya ini. Nggak apa-apa Ci, skip aja Ci, random ya. Ya, random sekali. Ya ini sih paling dari gambar ini aja kan kelihatan yang jalannya gimana sih. Jadi kan dia gustatory cortex-nya di sini dia. Oke, ini dari sini kan tadi yang please roll kan ada cranial nerve 9, 7. Jadi facial sama glossopharyngeal itu aja yang diinget sih. Jadi dari taste pathway ke glossopharyngeal and facial nerve, terus dia ngarahin ke thalamus and gustatory cortex. And di gustatory cortex jadi dia ada kayak apa? First pass-nya ke medulla oblongata and then ke thalamus to relay and send to the same side of the brain which is the gustatory cortex. And in this cortex itu baru kejadian the conscious experience of the taste gitu. Dah, itu taste.
Sama palingan ini sih, apa? Ini sih berarti kalau mau lihat strukturnya lebih dalam, cuman nggak terlalu di gimana. Ini kan nanti gambar yang gustatory afferent axon di mana? Di sini ternyata. Ini ujungnya di sini, yang tadi di synapse-nya itu. Synapse-nya tuh di sini, sini. Nah, terus taste cells-nya yang gede ini. Dia yang gede ini, gede-gede ini. Nah, terus dia nempel di ada interact kan tadi dia juga ngomong dia synapting with basal cells juga. Jadi ini yang namanya basal cells. Oke. Olfaction. Bla bla bla. Pokoknya olfaction jadi smell kan. Ya. Yeah. It can identify food, identify things bad and good gitu. Terus smell is also made for communication. Ini sejarah. Terus we do not smell with our nose rather than a thin sheet of cells high up in the nasal cavity called the olfactory epithelium. Nah ini olfactory epithelium consists of olfactory receptor cells, supporting cells, and basal cells. Jadi sama masih ada basal cells juga. Terus supporting cells is similar to glia. Meanwhile, the main thing is the olfactory receptor cells yang mirip kayak taste receptor tadi. Olfactory receptor cells is the site of transduction, genuine neurons with axons of their own that penetrate to CNS, and it can continually grow, die, and regenerate. Cycle lasts about 4 to 8 weeks. Ini sama, mirip ya, sama kayak taste receptor cells. So, sniffing brings air to the convoluted nasal passage, but only small percentage of that air passes over the olfactory epithelium. Ya udah, intinya gitu. Terus ada juga chemical similar in the air called odorants dissolve in the mucus layer before they reach receptor cells. Nah, mucus sendiri itu consists of water base with dissolved mucopolysaccharide, jadi long chains of sugar, and a variety of proteins, antibodies, enzymes, and odorant binding proteins and salts. Basically, ada mucus di hidung. Terus ada antibodies are crucial because ya inilah intinya. Oke, terus ini tadi kan yang kita bahas di tes kan cranial nerve yang glossopharyngeal sama facial. Kalau di sini ya di sana juga ada olfactory nerve, tapi di sini collectively olfactory nerve yang dipakai. Jadi collectively olfactory axons constitute the olfactory nerve. On the opposite of the olfactory receptor cell is a very thin unmyelinated axon. Collectively, olfactory axons constitute the olfactory nerve. After leaving the epithelium, small clusters of the olfactory axon penetrate a thin sheet of bone called the cribriform plate and then course to the olfactory bulb. Nah ini lebih jelas di sini sih. Sebentar. Olfactory axons. Oke. Jadi gampangnya ini structure dari si olfactory nerve and receptor cell and ya epithelium lah, olfactory epithelium maksudnya. Jadi satu ini disebut olfactory epithelium kan, epithelial cells. Dan satu ini awalnya nih olfactory nerve kan. Jadi dia yang akan ngarah ke brain ini di sini itu adalah olfactory nerve yang cranial nerve itu. Nah, terus ini tadi kan di kata-kata ini cranial nerve penetrate into a sheet of bone. Jadi ini plate ini tuh adalah bone sebenarnya, cribriform plate ini. Terus ada basal cell
supporting cell, dan ini mirip kayak fotoreseptor tadi, olfactory receptor cells. Di ujung-ujung olfactory receptor cells ada each of the ujung-ujungnya tuh ada cilia, dan di sini baru mucous layer. Jadi silia-silia inilah yang ngedeteksi, yang kan kita juga udah pernah belajar tentang ini sekilas. Silia-silia ini yang ngedeteksi the odorant gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini gambar tadi kan, gambar ini simplify lagi. Olfactory bulb, olfactory receptor cell, bawahnya ada reseptor silia. Ini inside each of the cilia. Jadi lebih kecil lagi. Ternyata suka sekali neuroscience ini suka sekali sama GPCR. Jadi di sini ada GPCR lagi. Tapi GPCR-nya punya protein yang namanya khusus. Bukan G protein biasa, namanya G-olf protein. Olfactory kan, G-olfactory protein. It's a special form of G protein found only in olfactory receptor cells. Dan di sini ada odorant tuh dari luar, dia masuk, dia di-recognize as usual, di-recognize sama GPCR. GPCR ngeaktifin G-olf protein. G-olf protein ngeaktifin enzim. Of course, dia ngeaktifin enzim lain. Dan di sini enzim yang diaktifin ternyata adalah adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase kalau ingat di cell signaling, adenylyl cyclase fungsinya untuk ngubah ATP jadi cyclic AMP, CAMP. Dia bisa ngubah itu. Dan di sini CAMP CAMP will bind to specific cation channel, dan di sini cation channelnya adalah Ca2+, ada Na+ juga. Dia bisa bind to channels, dan channelnya open, more masuk kan, lebih banyak Na+, Ca2+ masuk, and of course it will cause depolarization, dan current flow and membrane depolarization. Current flow and membrane. So basically ini kan adenylyl cyclase active, ATP become CAMP. Terus ternyata CAMP itu bisa trigger the opening of specific cation channel, which is Na+, terus Ca2+ juga bisa masuk. Terus karena Na+ masuk, Ca2+ banyak masuk, ternyata Ca2+ bisa ngeaktifin another anion channel, which is the chloride channel. Jadi chloride channelnya open karena ada Ca2+. Tapi ini karena Ca2+ ngebuka Cl-min, jadi mau nggak mau Cl-minnya makin keluar, jadi negatifnya malah makin keluar, positifnya makin masuk. Ya mau nggak mau, everything leads to depolarization. Jadi yaudah, dia akan become the receptor potential gitu. Ya, leads to the receptor potential, dan nantinya akan kayak biasa, dia akan nganterin the impulse tuh atas gitu. Dah, itu sih. Olfactory bulb itu yang apa? Jujur aku nggak tahu dia bakal ngeluarin yang mana, tapi kataku sih kataku hafalin semua pathway. Ya, sebenarnya sama aja kan, cuman beda-beda dikit di enzim lah, di mana lah gitu. Terus kayak jadi mostly yang sama pakai GPCR. Tapi kayak yang tadi tadi nggak pakai GPCR. Yang salt. Terus aku mikir itu sih. Jadi kayak kalian apes kalau amit-amit ya, tapi kayak kalau dia ngeluarin ini, aku tuh udah sampai mati-matian aku ngafalin ini anjir, yang ini loh. Ini kakelku tuh dapet ini. Anak 21 tuh dapet ini. Dia ngeluarin ini, Cok. Terus tapi yang angkatanku nggak dikeluarin ini, literal pathway semua, sama yang
drugs tadi. Drugs itu pasti keluar. Karena kelas juga keluarin itu si 21. Terus yang ini memang nggak keluar sih ini, tapi ya ini lebih simpel ya technically. Foto transaction. Dah, itu yang tentang pathways, pathways. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari aku sudah tidak ada sih, otakku sudah tek. 3,5 jam. Baik. Makasih Ci, udah 3,5 jam. Oke, Pasti cukup. kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja di chat ya. Oh, by the way ini ya aku udah tulis ini di sini sih. Ini kan drive-nya kan ada di itu juga. Kalau mau dibuka boleh. Ini sebenarnya dari video kan, jadi kayak nggak nyambung gitu sebenarnya. Oh, total soal kan kayak yang kalian tulis di chat itu kan, yang dia ngasih kisi-kisi itu kan. Let's review bentar. MCQ, fill in the blank, 8 essay, choose 5. Ah, sama ini mah, anjir. Gak tahu sih. Focus on signal transaction, focus on image and schemes. Image and scheme tuh maksudnya dia signal transaction sih. Cuman yang image-image yang kayak cranial nerve itu nggak usah. Terus kayak, aduh tapi aku nggak tahu sih kalau dia tiba-tiba ngeluarin yang sesuatu yang unik gitu. Nggak harusnya dia nggak sejahat itu sih. Amin. Ya, yeah. Laminer ini loh. Aku susah payah ngafalin ini terus nggak keluar. Tapi yaudah. Karena Core 21 tuh bilangnya kayak hafalin ini pasti keluar gitu. Terus gak keluar. Miss Wida di tahun ketiga ada ngajar nggak pelajaran-pelajaran tahun ketiga? 3 kelas. Apa tuh? Current topics, drug and medical device development, sama toksikologi. Oke. Tapi dia nggak didengerin. Except Hah? for toksikologi. Karena kayak Oke. dia yapping tentang sesuatu yang dia nggak paham. Kan kayak drug and medical device kan kayak tentang ya the diagnostic method tentang qPCR gini terus kayak ada apa gitu-gitu yang terus kayak sangat teknikal gitu kadang terus kayak ya udah jadi dia yapping. Siap, dapat dimengerti. Aku apa nggak mau nakut-nakutin apa gimana tapi yang midtermku sih oke sih midterm mostly orang dapat oke cuman finalku sih yang aduh rada terjun payung. Finalku ya masih 70-an sih cuman ya 70-an. Final ya nanti lihat nanti lah final urusan nanti. Essay selain transaction site tadi yang soalnya masuknya telat ya jadi yang ini yang ini loh sebentar ini masuk tapi kan essay kan milih kan jadi kataku kalian ngafalin pathway full itu udah dapat 5 tapi kayak terserah sih gitu ini terus yang selain pathway aku nggak inget anjir jujur apa ya yang dia nanya itu. Oh ini keluar direct pathway ini bisa masuk essay. Tapi karena aku lupa, jadi aku nggak ngerjain yang ini. Gitu, waktu itu. Bentar, aku lihat-lihat lagi ya. Siapa tahu ada essay yang aku ingat.
Ini mungkin ini bisa ini. Afferent and efferent bisa. Dia keluarin ini. Kan gampang ya, afferent efferent. Sisanya aku nggak inget. Udah berapa sih yang aku sebutin? Kan ada taste pathway. Terus ada drugs tadi, drug yang buat epileptik. Terus ada neurotransmitter release. Terus ada afferent-efferent, ada yang tadi direct pathway foto tadi. Ada apa lagi sih? Aku kok nggak inget. Kayaknya NA plus, NK plus gitu. Tapi kan sebenarnya sama aja kayak action potensial gitu. Action potensial sih kayak, kalau nggak salah. Ya, sama laminar organization, tapi itu dari kakak kelas. Sisanya aku nggak inget. Pokoknya total 7 waktu itu. Aku lupa. Jadi ya gitu. Enggak, Miss Widet nggak mau reason sih, dia biasanya langsung langsung gitu, kayak dia nyuruhnya gimana emang. Mungkin kalau dia nggak ngomong harusnya enggak sih. Enggak, Ci, itu ke mix up sama true or false salah. Oh, iya enggak, aku kira ada true or false, nggak ada kan fill in the blanks kan. Ya action potensial emang kemungkinan masuk sih. Aku nggak inget dia masuk apa enggak waktu itu. Cuman basically itu mungkin banget buat masuk. Yang essay gitu. Jujur kalau Miss Wida tuh aku lebih takut fill in the blank anjir daripada essay-nya. Karena dia tuh kalau essay tuh nilainya baik, kayak dia kayak masih ngasih poin gitu loh. Terus kalau fill in the blank tuh dia ya fill in the blanknya dia detail banget sih. Jadi kayak nggak tahu sih, menurutku kayak gitu. Kayak orang kan beda-beda. Kalau menurutku sudah banyak maunya, banyak key point-nya. Iya kan? Apa? Oh, tapi essay. Enggak sih, aku nggak tahu sih. Cuman ya gitulah, yang fill in the blank tuh kayak lupa istilah satu tuh ya udah hilang gitu. Ya udah, guys, gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Oke. Genetics kamu sama siapa? Tergantung. Masih sama Miss Irin dan Seryo kah? Oh, Miss Irin doang. Oke. Miss Irin itu esainya, bentar aku akan revive photographic memory. Bentar. Esainya itu ada family tree. Terus dia nanya kayak inheritance pattern-nya itu autosomal. Apa sih? Kok autosomal apa? Istilahnya apa? Yang Autosomal dominan resesif itu kan? Ya itu. Terus kayak what is the possibility of kayak anaknya ini tuh dapat segini, dapat inherit ini gitu, yang gitu-gitu loh, yang gambar ada kotak-kotak hitam, kotak putih itu loh, tahu kan? Yang itu ya itu. Dia kan ngasih kuis juga tentang itu kan, kayak pop quiz atau kayak uh, ngomong di depan gitu. Terus uh, pertanyaan tentang mitokondria itu loh, apa istilah itu loh, kayak apa sih yang mitokondria tuh dulunya prokariot, inget gak? endosimbiosis. Iya itu keluar essay. Iya, dia nanya kayak eh ini tuh artinya apa gitu, jelasin. Terus jawabannya tuh itu, aku lupa judul apa, aku lupa soalnya apa.
Jawabannya tuh tentang itu, tentang endosimbiotik itu. Basically itu. Aku nggak tahu itu ada di materi mana sih, aku lupa. Di genetik pokoknya somewhere tuh ada bahas tentang mirip-mirip kayak gitu. Terus pokoknya itu yang keluar. Terus habis itu yang nomor 2 itu ada lagi yang tentang kacang kacang hijau polos, kacang kuning keriput itu. Yang Mendel kan. Mendel tapi kamu itu rada susah karena harus ngeprediksi. Cuman kayak text time aja sih, text time buat nemuin, cuman kayak sebenarnya nggak sesusah itu. Aku lupa. Pokoknya Mendel, tapi tuh kayak variabelnya tuh banyak gitu loh. Jadi kayak gametnya tuh banyak. Jadi apa sih yang bikin susah pas itu? Aku bingung. Pokoknya tuh kayak besar. Heterozigous sama heterozigous. Heterozigous sama heterozigous nikah, terus habis itu suruh ngitung anaknya lagi apa gimana? Aku lupa. Pokoknya siap-siap aja tentang Mendel. Dan siap-siap itu rada kompleks gitu aja. Tapi bisa dikerjain. Kayak pakai logika sih, rada logika dan teknik ngerjain Mendel gitu. Tapi kayak ya pokoknya belajar Mendel, belajar yang inheritance, autosomal resesi, autosomal dominan, maternal itu, terus kayak yang endosimbiotik tadi, tapi aku lupa soalnya apa. Terus true false-nya itu tentang apa yang lebah itu soal lebah itu loh. Yang Itu di session kalau haplo jadi betina, ya itu jadi males. pokoknya tentang itu, tapi aku tuh bener-bener nggak inget kayak exact pertanyaannya apa. Terus tentang apa lagi ya, ya itu sih. MCQ masih oke sih, masih oke, cuman true false-nya yang aku bingung. Nggak ada true false kan? Oh nggak ada, aku true false waktu itu. Oh, Kayak beda deh, soalnya beda banget deh. Aku nggak tahu ya kalau misirin tuh kayak suka, aku nggak tahu sih seberapa. genetik. Salah. Genetics. Aku kan kenurus. Aku baru lihat chat yang 1/berapa. Pokoknya yang Mendel yang kamu harus bikin, ini sampai harus bikin tabel itu loh, tabel persilangannya Mendel. Ya, itu. Ada lagi. Oke. Ada deh. Tanya aja semua. Sasik ya kayak biasa sih itu. Marsha kan? Ya, aku juga nggak ada kuis. Dan waktu itu aku dapat soal angkatan atas. Tapi soalnya sudah expired di line. Aku punya hard copy-nya. Tidak. Aku punya hard copy-nya kalau mau. Tapi aku harus nyari dulu ditumpukan kertasku yang ntar nanti aku cariin. tapi masih kayak aku berarti bisa ngasih ke kalian tanggal Sasik tanggal berapa aja? Teks Sasik tanggal berapa? Sasik. Sasik hari pertama nggak? Kalau nggak hari pertama aku bisa ngasih. Ya, nggak bisa bawain. Semoga ada ya. Harusnya ada sih. Satu plastik penuh. Kira ya.
Ya udah, ini aku kasihin ke siapa gitu. Iya, aku kasihin hard copy kan. Iya. Aku kasihin kalian aja. Kan lagian udah nggak dipakai. Iya. Warisan, Ci. Apa? Warisan. Iya. Jadi kayak aku juga nggak ada kuis, terus aku dapat itu dari yang kakak kelas. Aku juga nggak tahu kok yang 21 kok bisa nyatetin itu dari mana. Aku nggak tahu. Kayaknya mereka kuis deh waktu dulu. Dan itu mostly keluar di final. Ya sudah. Kalau untuk student presentation, Apa? apakah akan masuk? Enggak masuk sama sekali. Puji Tuhan. Enggak, dia mah soal sama terus. Jadi kayak tidak akan mengeluarkan sesuatu yang gebrakan gitu. Ya sudah, gimana? Aku males nge-scan, aku mending ngasih kalian ya. Makasih. Nanti kalian pilih-pilih sendiri. Ada, itu termasuk itu juga sih berarti. Termasuk apa? Catatanku yang printed PPT kalau mau. Dan itu satu paket, satu plastik gitu. Guys, tapi aku tidak mau memberi harapan palsu. Ini barang ini belum pasti ada loh ya. Aku mau nyari dulu. Oke, Ci. Take your time, Ci. Ya udah. Udah guys, capek. Upper cohort dari cohort 21 pokoknya. Ada Richard, ada kayak itu tuh ketikan itu dari Richard. Tahu Richard gak sih? Richard CK. Kalau nggak salah ketikan itu dari dia, tapi aku dapatnya nggak dari dia gitu. Ya, ya itu. Bentar. Siapa tahu ada di sini. Enggak ada sih. Dari temen pokoknya, dari temen di kelas. Pokoknya dari temen itu dia dapat dari Koricat itu. Nanti aku cariin aja si hard copy-nya. Aku juga nggak deket soalnya sama orangnya. Kalau gitu. Ya udah aku end ya. Makasih, guys. Thank you, Ci. Oke, thank you. Oh wait, aku belum SS. Oke, bye-bye.